Ya, ya tadi diulang lagi buat yang baru datang, ini free webinar akan dilakukan sebulan sekali. Kira-kira semua tentang apa yang dibutuhkan di luar skill menggambar dan skill mendesain, seperti soft skill mungkin tentang pipeline yang kayak gitu-gitu. Nah, yang untuk malam ini kita akan bahas uh, agak sedikit mendetail tentang konsep art. Oke, apa sih itu konsep art? Oke, Bayurian. Nah, eh, mungkin yang ikutin IG-nya White Burst Academy dari yang dulu udah pernah lihat ya, gue pernah bikin short sedikit tentang apa itu konsep art, tapi itu pendek banget ya sama perbedaan antara konsep art sama ilustrator. Nanti di sini akan ada juga kita bahas kayak apa sih konsep art, apa sih ilustrator. Oke, untuk sistemnya ini kita akan kayak berikan materi dulu, terus nanti di tengah jalan gue bakal istirahat berhenti ya sambil mungkin minum biar tenggorokannya nggak terlalu sakit. Terus nanti kalian bisa nanya pertanyaan di chat, voice chatnya ya. Jadi nanti kalian bisa nanya di situ aja. Nanti ketika gue buka sesi pertanyaan nanti kita uh, coba diskusiin dan mungkin ya mungkin kita bakal limitin pertanyaannya, takutnya nanti kita terlalu malam. Ada yang mungkin besok ada yang lagi kencan, mungkin besok kan ada janjian, nanti aduh bangunnya kesiangan telat, udah salah WBA. Sialan. Ya nanti jadi makanya kita limitin. Oke, apa itu konsep art ya. Ini sebelum gue mulai, gue mau ngedisclaim dulu ya. Ini semua yang bakal gue jelasin di sini adalah dari pengalaman gue pribadi, sama dari pengalaman teman-teman yang beneran gue kenal dan dekat. Jadi bukan dari youtuber, bukan dari influencer mana gitu yang gue tahu terus gue masukin ke sini. Karena kadang pipeline-nya itu berbeda, tiap studio sama tiap negara itu pipeline-nya suka berbeda, tapi in general um, studio-studio itu hampir sama seperti ini untuk konsep art, dan si pekerjaan konsep artnya itu nggak beda jauh lah untuk tiap studio. Oke, nah mungkin sebelum kita mulai, perkenalan dulu buat yang belum pernah mengikuti WBA sebelumnya. Hai, nama gue Yurian Abimanyu, biasa dipanggil Yurian atau Yuri. Co-founder dari WBA, udah hampir 7 tahun lah menjadi konsep artist, dan juga pengalaman jadi art director. Gue di sini pernah bekerja di industri game sama animasi. Untuk game yang oke yang udah kalian tahu mungkin adalah Coral Island ya. Yang paling barunya itu yang baru rilis kemarin banget itu Fun Guys Swarm. Kalian bisa coba demonya di Steam kalau mau. Untuk animasi gue baru rilis kemarin juga Warkop DKI Animation Movie, dan nanti ada Panji Tengkorak itu juga beberapa saat gue yang megang walaupun nggak sampai full. Uh, Juki the Movie 2, oke, di bioskop sama di Netflix. Warkop Animation Series sama Juki Series di Disney Plus. Oke. Jadi lumayan lah gue ngerti sebagai art director sama konsep artist itu bagaimana, dan pernah juga membuka rekrutmen dan harus cek rekrutmen dan harus ngetes orang itu bagaimana. Jadi gue sedikit tahu ya tentang rekrutmen di industri itu kayak gimana. Oke. Nah, kita langsung mulai aja ke konsep art ya. Nah, gimana sih dunia tanpa konsep art? Ini kalau misalkan kalian ke bioskop, bayangin aja nih kalian ke bioskop, bayar tiket 50.000. Mungkin Jabodetabek sekarang udah 60-70 ribuan lah ya. Tuh, pop masuk ke bioskop, nonton Frozen, munculnya gini, script doang, terus ada background noise, ada apa gitu, nggak ada visual, nggak tahu si yang Anna ini bentuknya kayak gimana, Elsa bentuknya kayak gimana, dia di background mana, itu kita nggak pernah tahu. Terus kita nonton gini aja sambil makan popcorn.
Itu kan kayaknya kurang menarik gitu. Apa sih, kayak baca aja. Terus kalau misalkan di game, kotak-kotak kayak gini aja. Oke, kalian main Valorant, main League of Legends, Call of Duty, atau Witcher, isinya gini semua. Abu, kotak, blocking, gini-gini. Ini masih block out BTW ya. Ini namanya block out, game designer yang bikin. Nah, nanti konsep artis kerjaannya itu memperbagus scene ini. Bikin scene-nya jadi lebih hidup. Kan kok kayak gini doang, ya udah gitu lah. Seberapa seru pun gak akan menjual. Nah, itulah dimana konsep art muncul. Kita membuat sesuatu yang sebelumnya nggak pernah ada, jadi ada. Oke. Nah, ini juga jadi perbedaannya apa itu konsep art sama ilustrator. Oke, ini konsepnya dari Guillaume T. Delbarre. Oke, ini adalah konsep sebuah kayak environment art atau level design ya, sci-fi-ish. Terus dia kayak harus naik tangga kayak gimana, ini bentuk hatinya kayak gimana. Dia perhatiin juga kayak bentuk colokannya itu bentuknya kayak hati gitu ya kan. Detailnya kayak gimana, bentuknya apa. Beda sama ilustrasi. Tuh, ilustrasi itu lebih mentingin kayak prosesnya kayak gimana, bagus apa enggaknya, visual efeknya. Tapi si desain ini, kayak karakter ini, armornya, yang buat Doom, ini video game Doom, ini dari John Patrick Ganas. Oke, mungkin gue nggak nyebutin namanya dengan benar, tapi ini kalau kalian mau cek karya-karyanya ya. Creature ini semua nih, itu udah ada konsepnya. Oke, sebelumnya udah ada yang bikin. Nanti si konsep dari karakter yang udah ada dikirim ke ilustrator, sorry. Terus nanti sama mereka dibikin seindah mungkin. Kayak splash art yang suka kalian lihat di League of Legends, MOBA yang kayak gitu ya kan. Cover, poster yang kayak gitu-gitu. Itu ilustrator yang bikin. Tapi sebelum ada semua ini, itu ada konsep artis dulu. Kayak yang bikin dari tulisan atau kayak hanya sebuah ide aja. Bahkan kadang nggak ada tulisannya sama sekali, kayak cuman kotak doang. Tuh, kayak blok. Apalagi di dunia game ya, biasanya kayak cuman blok. Terus nanti di brief, ini tolong si blok ini dibikin ruangan untuk hunter monster gitu, kok buat monster hunter misalkan. Oke, ya siap. Kita gambar nanti sama ilustrator. Ini konsepnya, ini karakternya. Coba ilustrasikan sebuah scene di mana si hunternya lagi makan sama kucing gitu. Oke. Kucingnya udah ada, hunternya udah ada, backgroundnya udah ada, tempatnya udah ada, tinggal ilustrator tempel dibikin jadi sebagus mungkin gitu. Makanya kenapa kok kalian lihat ilustrator kok kayak detail banget ya kan, tapi kok konsep art kayak sketch aja udah cukup gitu ya kan. Ini kayak mungkin ya untuk beberapa orang lihatnya kayak ini kayak sketsa doang gitu, padahal ini udah cukup untuk konsep art ya. Yang harusnya bagus banget gitu rendernya, ilustrator gitu. Oke. Itu mungkin perbedaan besarnya ya antara konsep art dan ilustrator. Kita sama-sama ngegambar, tapi bedanya konsep art harus mikir ya. Kalau ilustrator mikir juga, cuman beda mikirnya gitu. Oke. Ya, ini tujuannya. Oke, sampai situ dulu aja untuk konsep art dan ilustrator. Ada yang masih bingung kan membedakannya, atau mungkin gue kecepatan? Oke. Konsep art itu lebih fokus ke mendesain. Iya, betul. Fokus utamanya itu mendesain. Oke, gambarnya itu adalah medium. Nah, itu yang masih mungkin belum dipahami penuh ya sama
orang-orang ya. Termasuk beberapa studio di Indonesia yang yang sebenarnya pernah ngobrol juga ke gue, kayak mereka masih belum tahu apa sih bedanya konsep art dan ilustrator gitu. Makanya jadi ketika mereka nge-hire orang, konsep art itu harus bisa semuanya. Bahkan ada yang harus bisa 3D juga, itu gue bingung. Nah, tapi utamanya sih itu sebenarnya ngedesain sesuatu yang gak ada. Oke, gambarnya adalah sebagai medium. Kalau ilustrator, gambarnya adalah IP mereka. 2D artist itu tugasnya sama dengan konsep artist juga nggak, Kak? Beda. 2D artist itu sama kayak ilustrator. Kecuali, nah itu tadi balik lagi ya, setiap studio mereka beda-beda. Tapi generally 2D artist itu beda. Mereka adalah sebagai ilustrator, bikin icon, bikin apa sih namanya, kayak UI, UX yang kayak gitu-gitu, poster, kadang background kalau misalkan perlu, itu 2D artist. Eh, ya itu bedanya sama konsep art, tapi konsepnya biasanya udah ada gitu. Kayak Coral Island bikin windmill gitu kan, konsepnya tuh udah ada gitu, si windmillnya kayak gimana. Nah nanti sama si 2D artistnya dibikin, oh ini ikonnya gimana buat di UI kayak gitu-gitu. Nah, perbedaannya kayak gitu sih. Untuk konsep artis itu idenya biasanya dari klien atau dari menentukan sendiri. Biasanya sudah ditentukan idenya. Jadi dari writer sama game designer, ya untuk animasi sama film biasanya dari writer, kalau game dari game designer. Mereka tuh udah ada idenya sama game designer gede aja. Terus nanti sama dikasih ke kita idenya. Nah, baru konsep art tuh ngeriset bentuknya tuh kayak gimana. Nah, itu risetnya kita tuh di situ. Bentuknya kayak gimana, arahannya mau kemana, stylenya mau kayak gimana, gitu. Jadi emang sebuah tim besar ya. Jadi emang gak hanya kita doang. Jadi kita memang kerjasama ya sama tim lain juga buat bikin sesuatu yang menarik gitu. Kalau di studio enaknya sih udah ada semua ya. Jadi kayak bisa ngobrol sama writer, game designer, atau creative director. Tapi kalau bikin sendiri, nah itu biasanya kita bikin dari awal sendiri. Apalagi personal project gitu ya kan, kita nggak ada writer, jadi ya kita harus bisa writing sendiri, bikin sendiri semuanya dari awal. Untuk jangka waktu kerjanya kira-kira perbedaan konsep art dan ilustrator berapa lama masing-masing perkiraan mengerjakan satu IP? Oh, oke. Untuk konsep art itu nggak lama. Oke, kayak misalkan ilustrator nih. Eh, oke, sebelum gue lanjut, ini mungkin pertanyaan terakhir dulu ya, biar kita nggak kelamaan di sini. Ini slide-nya masih banyak banget. Sorry guys. Ya tadi untuk konsep art waktunya itu pendek banget. Kalau ilustrator itu cukup panjang. Biasanya ilustrator itu dalam 1 minggu, uh, nggak 1 minggu, malah kayak 2 minggu atau 1 bulan itu untuk mengerjakan satu ilustrasi. Oke, karena memang ya kalian tahu sendiri lah ya, mungkin yang di sini uh, suka gambar itu kan perlu waktu yang sangat panjang ya. Apalagi untuk mendapatkan hasil yang seperti ini. Tuh, ini 1 minggu aja nggak cukup. Paling 2-3 minggu termasuk kayak feedback gitu loh, yang dapat feedback, benerin lagi, dapat feedback, benerin lagi, dari sketsa sampai akhir. 1 bulan, 3 minggu atau 2 minggu itu beres. Oke, konsep art sampai bikin semua ini itu 1 minggu. Oke, 1 minggu itu udah lama banget. Ya, makanya kenapa banyak yang pakai 3D ya kan, di WBA juga kita ajarin 3D. Ada photo bash, ada photo manipulating, texturing yang kayak gitu-gitu. Itu untuk mempercepat proses. Karena apa? Kita butuhnya idenya harus cepat. Nanti gue jelasin kenapa konsep art harus cepat ya di pipeline industri. Tapi rata-rata kayak gitu. Kadang malah dimintanya 3 jam. Gue pengalaman juga pernah kayak gitu, kayak Yur,
bikin konsep ini. Oke, deadline-nya kapan mas? Gitu. 3 jam ya. Wah gila lu. Hah? Terus kayak wah ya udah itu mau nggak mau kan tapi emang butuh cepat konsep apa beresin. Untungnya ke ACC jadi oke, beres gitu. Ya itu bedanya konsep art sama Illustrator ya dari timeline. Tapi ya oke, kita lanjut aja dulu ya, karena takutnya nanti kita kemalaman. Tujuan konsep art itu tadi ya udah gue jelasin, memvisualisasikan sebuah ide ya. Jadi dari sesuatu yang gak ada menjadi sesuatu yang nyata. Kayak karakter, props, environment, bahkan art style pun itu dari konsep art. Memecahkan masalah visual, ya sama sih sebenarnya kayak yang awal. Jadi kayak oke, ini konsep art bikin kayak bangunan. Oke, ini udah beres bikin secantik ini. Itu nggak cukup guys, belum. Kita masih harus kayak kasih turnaround-nya. Nah ini masih ada early sketch-nya, sketsanya beberapa bentuk yang kita cari, ya kan. Terus nanti oh ternyata dipilihnya ini, oh ternyata dipilihnya yang itu, digabungin lah, atau bahkan ditolak full gitu, itu juga bisa. Oke. Itu adalah kerjanya konsep art. Menciptakan mood dari sebuah IP. Jadi apakah moodnya dia horor kayak yang ada di atas ini ya. Moodnya apakah horor, apakah aman, ceria, itu dari konsep art. Art style tadi udah di ini juga. Nanti kadang kita terutama untuk animasi ya, yang gua sadarin ya, art style itu dibutuhkan guide-nya. Jadi kayak oh garis tuh harus seperti ini. Misalkan tangan di animasi harus satu kayak gini misalkan tangannya ya. Nah, gitu. Jadi yang atas disimplify, yang bawah di lebih kompleks. Gitu. Nah, gini. Jadi nggak boleh kayak gini. Nah, ini kita yang bikin art guide-nya itu. Ini tat gitu. Oke, jadi style, cara bentuknya, cara ngegambarnya, itu semua kita yang bikin. Sama yang terakhir, yang mungkin jarang dikasih tahu ya, komunikasi ide kepada tim produksi. Kayak nggak cuman dari karya doang ya, maksudnya kayak teksturnya gitu. Dari bahannya mungkin, ini bajunya dari apa terbuatnya, ini dibikinnya kayak gimana, belakangnya kayak gimana, fungsinya kayak gimana, itu semua yang harus dimiliki sama konsep artis. Oke. Dan bahkan kita kadang harus diskusi langsung ke tim produksi, jadi kayak ngobrol, terjun langsung ke produksi, kayak ini tuh harus digini-giniin gitu, oh itu nggak boleh kayak gitu, ini harus diginiin. Ya itu kadang pekerjaannya sebuah konsep artist. Nah ini yang gue maksud tadi, production timeline. Kayak yang kenapa waktu konsep art itu pendek banget. Kayak biar kalian lebih mengerti ya kenapa terjadi waktu yang sangat pendek itu. Nah ini ada pokoknya production timeline itu dibagi 3 ya, pre-production, production, sama post-production. Mau animasi, film, atau game sama aja. Bahkan itu board game pun ada konsep artisnya. Oke. Nah di pre-production itu ada tim seperti writer, storyboard, ada marketing, game designer. Ini kok ada game designer, ada 2 ya. Ya, tapi ada ini ada game designer sama ada konsep art. Oke. Konsep artist itu masuknya di pre-production. Oke. Ini biasanya IP-nya belum kebentuk, masih bentuknya abstrak. Oke, terus nanti di pre-production ini semuanya kita bikin, kita rancang gitu, kita racik biar nanti hasilnya oh finalnya tuh kayak gini, oh nanti hasil akhirnya kayak gini, visualnya kayak gini.
kayak yang di slide sebelumnya. Nah, ini kayak gini. Oke. Itu belum masuk ke produksi ini. Oke. Nah, di produksi ini kayak bengkelnya lah istilahnya ya, kayak bengkelnya. Kayak ada kokinya di sini atau yang buat sepatunya, kayak ada 3D artist, ada kostum, 2D atau ilustrator di sini, background artist, animator, VFX, props, ada lighting, music, rigging, ada programmer juga, sama karakter modeling. Oke. Nah, yang terakhir itu post production. Post production itu biasanya ketika IP-nya sudah menuju selesai, itu tinggal di retouch ulang gitu. Kayak ada editor, ada porting ke konsol, mungkin ke Switch, ke PlayStation. Itu kan butuh porting ya, karena bikin gamenya dari komputer. Oke, ada Premiere ini biasanya film. Nanti ada open premiere, artis-artis datang semua, ada tamu undangan gitu-gitu. CNN datang kayak gitulah. Ada quality assurance. Oke, ini yang ngecek kualitas IP-nya biasanya. Mereka yang orang paling terakhir yang ada kayak temboknya gitu di sini. Kayak sebelum mereka bilang ya oke gitu. Itu kadang harus dibalikin lagi ke tim produksi atau bahkan ke pre-produksi lagi. Gitu. Oke, oh ini ada marketing juga sama ada event kayak mungkin e-sports atau apa kayak gitu-gitu dan lain-lainnya gitu. Sampai ke tangan konsumen. Oke. Nah, bayangin aja ya. Ini semua. Oke. Terus semuanya mandek di konsep art. Kayak kitanya make waktunya lama gitu. Tenang aja, kita bikin 1 bulan aja ya. Nah, semua tim ini nih dari sini sampai sini itu kehambat semua gara-gara kitanya lambat. Oke, 2D artist nggak bisa lanjut, background artist nggak bisa lanjut, rigging artist nggak bisa lanjut, karakternya belum ada, backgroundnya belum ada, ya kan? Mau bikin propsnya apa gitu kan, masih bingung gitu. Udah sesuai belum sama stylenya, udah sesuai kah sama filmnya, direkturnya udah sesuai nggak gitu, mau diediting apa gitu, orang mau lihat apa di Premiere. Nah itu semua kalau misalkan konsep art lambat, ini semua kena. Oke, beda sama misalkan ilustrator tadi. Oke, kalau ilustrator selesai, udah selesai ya kan, maksudnya hasil akhirnya itu sudah terpakai dan bisa dinikmatin sama konsumen. Kayak splash art tadi ya kan, yang sebelumnya. Nah ini poster ini atau ilustrasi ini udah beres, gak ada tim lain yang make kecuali marketing mungkin ya, buat nge-marketing si gamenya. Tapi udah itu aja gitu, nggak ada tim lain yang menunggu. Sedangkan kalau misalkan konsep art itu semua tim ini menunggu ya sampai kita sudah memberes si visual konsepnya gitu. Jadi lumayan ada pressure-nya ya untuk sebagai konsep artist, tapi nggak separah yang kalian pikirkan kok. Biasanya lebih fun juga, at least buat gue ya, lebih fun. Meskipun karyanya nggak dilihat langsung sama orang luar, biasanya banyak NDA-nya di konsep art, tapi super fun lah kalau misalkan orang udah lihat, oh ini bagus nih tempatnya gitu, kayak Coral Island gitu kan, ada orang masuk ke interior mana gitu terus kayak, oh ini bagus ya itu tempatnya, nah itu itu gue yang bikin. Kayak gitu. Gitu sih, ada sebuah kebanggaan tersendiri lah. Dan ya itu makanya kenapa konsep art harus tepat waktu, deadline itu penting banget. Ya, ada yang mau ditanyain kah sebelum kita lanjut mengenai konsep art dan production timeline mungkin, atau studio in general? Secara gaji gimana di industri? Lumayan bagus ya.
at least buat gue misal kalau yang bisa gue tahu ya secara gaji, konsep art itu cenderung lebih gede daripada produksi sama post produksi. Yang paling gede di industri itu writer ya sama game designer, itu biasanya yang paling gede mereka. Cuman konsep art tuh cenderung lebih gede dibandingkan yang lain-lainnya. Biasa kalau konsep artis sama ilustrator, perbandingan jumlah berapa orang kalau kerjain satu IP. Generally lebih banyak ilustrator dibandingkan konsep art. Misalkan ilustrator bisa 10 orang, konsep art bisa kayak cuma 5 atau 3 orang gitu. Kenapa? Soalnya biar si IP-nya tuh nggak kemana-mana. Kan kadang semakin banyak orang, semakin banyak idenya ya, sama mereka punya art style-nya masing-masing mungkin, atau kayak punya kecenderungan sendiri. Jadi biar nggak kemana-mana, masih nyatu, itu biasanya cenderung lebih sedikit timnya di konsep art dibandingkan sama uh, tim produksi lainnya, termasuk ilustrator. Freelance lebih tinggi. Iya, freelance bisa. Kok di luar, kalau misalkan kita ke luar negeri ya. Soalnya dolar beda kan itu ya sama rupiah. Jadi ya bisa lebih tinggi. Sering banget konsep artis sekarang suka harus setor 3D model, referensi. Jadi apakah standar sendiri buat bikin model yang bisa dipakai modeler? Ya, bener. Jadi sekarang konsep art yang gak bisa 3D itu menurut gue agak kurang ya. Makanya kenapa di WBA kita nge-push banget. Kalian kalau lihat IG kan mereka tuh semua belajar 3D ya. Ya karena emang itu udah kayak suatu kewajiban gitu loh, kayak skill yang wajib digunakan. Dan bahkan beberapa murid pun bilang kayak, wah gila 3D bagus banget, ternyata ngebantu banget ya gitu ya. Emang iya. Kadang si 3D modelnya dimasukin, jadi value-nya lumayan lebih tinggi dibandingkan yang nggak tahu 3D. Jadi sampaikan kalau ilustrator diberi waktu 3-4 minggu untuk satu karya konsep artis hanya 1 minggu. Serta bahwa peran konsep artis itu praproduksi. Berarti sebetulnya ketika kita menjadi konsep artis tidak harus semuanya di full render sama informasi tersampaikan. Maka sebetulnya itu ilmu konsep art sudah jadi. Karena selama ini saya ada mengira konsep art itu harus ada bentuk full rendernya, tidak satu yang mewakili. Iya dan enggak. Soalnya kadang di beberapa konsep itu harus full render juga. Ya, gue nggak bisa nunjukin kerjaan gue sih. Jadi emang ada trik-trik tertentu yang kita pakai biar kita rendernya bagus juga kualitasnya ya, biar mengikuti demand dari si studionya harus kayak gimana. Tapi ya secara general kita emang nggak terlalu fokus sama finishing yang terlalu wah banget, lebih ke idenya tuh seperti apa. Dan kadang sketsa aja udah cukup biasanya kalau misalkan studionya butuh cepat, terus kita kayak cuman sketsa sama base color, 3D-nya udah ngerti, udah beres gitu. Tapi memang ada beberapa saat mereka ngedemand karya yang luar biasa detail banget. Tapi itu jarang sih, biasanya lebih ke konsep. Apalagi kalau misalkan kalian kerjanya di studio, oke, studio itu lebih fokus ke desainnya daripada rendernya. Tapi kalau freelance, ya mau nggak mau itu kalian gambarnya juga harus bagus gitu. Bagaimana cara mengetahui bahwa desain yang sudah dibuat itu memenuhi standar? Biasanya sih dari kliennya ya, maksudnya kliennya udah ngasih tahu kayak oke, udah cukup, itu kan udah memenuhi standar berarti. Tapi kok triknya yang biasa gue share ke murid-murid itu, coba bikin list apa aja sih keyword yang mereka kasih, terus kita list keywordnya apa aja, terus nanti kita checklist, oke ini udah kepenuhin belum, habis itu baru kirim.
Pertanyaan terakhir mungkin ya, sorry. Kalau untuk perbedaan persaingan kerja, jenjang karir sama gaji antara konsep art sama ilustrasi menjanjikan mana ya kak? Buat sama ini sama buat kedepannya. Dua-duanya viable guys. Bener-bener viable dua-duanya. Terserah kalian maunya yang mana ya. Soalnya jujur kadang ada orang yang nggak suka mendesain tapi suka ngegambar. Ada yang suka ngegambar tapi nggak suka ngedesain gitu. Atau suka dua-duanya. Mungkin kalian mau coba dua-duanya. Itu juga mungkin bisa. Kalian coba dulu. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja ya. Slide-nya masih cukup banyak. Oke, ini expectation sama realita kerja sebagai konsep artis. Mungkin ya, kalau kalian buka ArtStation atau nge-google konsep art gitu, terus munculnya yang kayak gini-gini nih. Wih, bikin scenery yang keren banget, yang epic, atau bikin karakter, terus bikin karakter model yang bagus-bagus gitu ya. Wah, bikin main karakter hero yang keren gitu. Padahal realitanya bikinnya kayak gini. Bikin batu, bikin buku, kalau karakter bikin ekspresi, atau kadang bikin kayak gini lidah aja gitu. Kayak oke, lidahnya kayak gimana gitu. Jadi nggak cuman sekedar bikin karakter yang kayak gini aja. Bahkan side karakter yang cuman ada di background muncul 5 detik, ya itu biasanya konsep art yang bikin gitu. Terus nanti kalian itu karakter yang gue bikin gitu, ada di background gitu, lagi lari gitu, munculnya cuma 5 detik. Tapi perlu gitu. si orang ini tuh perlu, ya kan. Kalau misalkan yang kayak gini-gini emang bener ada ya. Biasanya yang megang kayak gini tuh senior art director. Junior juga kadang diminta bikin scenery kayak gini, cuman agak jarang ya. Biasanya lebih ke kayak gini. Misalkan ini di scene ini ada pot ini nih. Terus nanti juniornya yang bikin detailnya kayak gimana gitu. Atau kursi ini gitu. Detailnya gimana. Atau windmill ini. Ya karena itu yang sebenarnya dibutuhkan. Bikin kayak gini tuh sebenarnya lebih dibutuhkan ketimbang cuman bikin scene kayak gini atau karakternya kayak gini. Ya ini kalau buat karakter biasanya ada karakter ekspresi atau cara mereka menyerang atau mereka jalan kayak gimana atau bajunya berbeda-beda mungkin kayak gimana, itu karakter artis gitu. Jadi ketika desainnya udah beres, apa detailnya yang kayak gitu-gitu, semuanya harus itu kan kita makanya problem solving. Bukan sekedar gambar aja gitu. Berarti mirip sama aset artist gitu kah mas? Bedanya aset artist itu udah ada asetnya ya mereka. Kalau kita justru yang bikin aset artisnya tuh tahu asetnya tuh harus kayak gimana gitu. Kayak bikin guide-nya, guidebook. Mungkin kalau di restoran gini ya, kita bikin resepnya, kokinya yang masak. Gitu, berarti kan resepnya harus detail tuh berapa sendok makan, sendok teh, garam gitu, nasinya berapa, kecapnya seberapa, dagingnya harus seberapa. Bentar gue lihat dulu ini selanjutnya. Oke. Ya, coba ya mungkin kita buka pertanyaan lagi. Untuk jenjang karir konsep art itu kayak gimana? Kapan bisa cantumin junior, senior, dan bedanya dengan prinsipal konsep artis itu apa? Bedanya junior, senior sama prinsipal sama senior itu hampir sama ya. Cuman kalau lebih detailnya lagi itu mereka biasanya udah bisa menguasai nodes 3D. Jadi di 3D Blender itu kalau kalian tahu ada nodes ya. Terus nanti bisa nge-coding semacam itu, lighting, gitu, texture, itu kan perlu belajar lagi, ini bahasa baru. Nah, prinsipal konsep artis biasanya lebih ngerti yang ginian lagi. Cuman bedanya junior sama senior itu yang paling gampangnya itu
Ini ya, masa waktu ya, biasanya 5 tahun ke atas itu udah senior, junior masih awal, sampai 5 tahun itu bisa dibilang junior. Kadang bisa jadi senior juga, di atas 3 tahun. Tiap studio beda-beda. Atau biasanya kalau studio tuh lebih ke seberapa impactful kitanya di studio gitu. Kalau studio lihatnya kayak gitu ya, itu seberapa impactful mereka ke studio. Kalau junior kan ya lebih ke yang kecil-kecil dulu. Kayak kalau senior udah mulai yang kompleks, scenery yang besar, yang kayak gitu-gitu. Um, Filosofi desain gitu-gitu, yang mikirin konsep artis kan ya, kayak segi ornamen. Oh ya, filosofi desain yang kayak ornamen, ada story di belakangnya, ada hidden hidden visual gitu. Nah, itu konsep art yang bikin. Oke. Sama kayak waktu gue bikin workshop animasi itu sebenarnya ada nama-nama kita ya. Kita cantumin di situ. Itu tuh ada juga di konsepnya. Kita cantumin nama-nama kita, kita sembunyiin. Terus masuk ke produksi, hebatnya. Out of topic, tapi kalau dari konsep art, apakah ada art director dan supervisor yang ngawasin, biar art style dan desainnya selaras dan sifatnya wajib konsep artis bergerak tanpa supervisor? Ada art director. Art director tuh udah jadi supervisornya, leadernya, semuanya itu art director yang megang. Oke. Termasuk jadwal yang kayak gitu-gitu, itu art director yang megang. Jadi tektokannya emang kita sama art director. Ya, idealnya sih kayak gitu ya. Kadang ada studio yang nggak punya art director juga di Indonesia. Tapi idealnya itu punya art director, mereka yang tektokan sama tim, biar si stylenya nggak kemana-mana, desainnya tuh sesuai. Oke. Biasanya studionya udah milih, oh ini orang bagus nih si art stylenya sama desainnya. Gue pengen kayak dia. Terus dikontak, mau nggak jadi art director kita? Gitu. Nah, disitulah mulai diskusinya, terus nanti disesuaikan sama si gimana art directornya. Gitu. Mulai dari desain, bentuk, art style, semuanya itu dari art director. Gitu. Kalau jalan sendiri bisa, tapi jarang ya. Soalnya takutnya desainnya kemana-mana gitu. Jadi harus ada satu patokan, satu pimpinan lah yang kita suka tektokan bolak-balik. Itu namanya art director. Kalau itu perlu punya nama yang gede nggak? Ya nggak kayak ilustrator. Iya, bedanya ilustrator sama konsep art sebenarnya sama sih. Cuman bedanya kalau ilustrator kan nama gede itu karena IP-nya itu mereka ya, ilustrator. Maksudnya si artisnya itu sendiri adalah IP-nya, ya kan? Kalau si artisnya banyak follower, berarti artnya juga banyak yang melihat. Tuh, konsep artis mau followernya dikit, ya misalkan ya ada satu ilustrator yang followernya bisa sampai 100.000 gitu, tapi satu konsep artis cuman 5.000, nggak nyampe 5.000, malah kayak 2.500. Tapi kalau karyanya bagus masih di hire. Soalnya mereka nggak peduli sama viewernya kan. Itu yang mereka peduliin itu desainnya. Gitu. Toh nggak akan dilihat anyway sama orang luar gitu. Si gambar ini nggak akan keluar. Ini tuh masuk ke studio lagi gitu. Jadi berputar di studio. Tapi kalau ilustrator, makanya kenapa harus ada nama gede dan follower gede, itu karena nanti hasil akhirnya itu dilihat gitu. Oke, nggak cuman karyanya doang, tapi kayak oh ini namanya gede nih, bisa ngiklan gitu. Itulah bedanya konsep art sama ilustrator. Sampai mana? Kalau VizDev, bener nggak sih sampai situ? Bener ya. Kalau VizDev itu masuknya konsep art juga ya kak? Iya. Visual developer itu biasanya sebutan konsep art di animasi, namanya visual developer, atau film biasanya. Kalau konsep art lebih ke game,
sebutannya biasanya. Tapi yang paling populer itu konsep art. Jadi banyaknya makanya konsep art. Ada yang nyebutnya konsep designer juga. Jadi namanya juga masih agak aneh. Eh, tapi in general biasanya konsep art atau visual developer. Eh, sorry terakhir ya guys. Maaf terakhir kalau boleh. Kebetulan saya lebih aiming buat end up junior art director kayak Mas Yurian ini. Jenjangnya itu kayak apa ya kalau di industri ini? Yang pasti sih banyakin pengalamannya. Kalau misalkan mau jadi art director, banyakin pengalaman, banyakin visual library. Uh, Semakin kalian banyak melihat karya, semakin kalian banyak ber apa kayak berinteraksi di industri, itu biasanya chance-nya untuk jadi art director semakin tinggi. Tapi memang susah banget ya, soalnya dari semua ribuan orang di studio, art director tuh kayak cuma satu biasanya. Kayak kecuali kalian kayak masuk ke Riot Game gitu ya. Itu art directornya memang banyak, soalnya ya mereka billion dollar company gitu. Udah triliunan masukannya. Jadi mereka bisa belah tim, terus masing-masing tim punya art directornya masing-masing. Gitu. Ya, tapi emang agak susah, tapi viable kalau kalian emang mau ngincar. Apalagi di Indo yang masih baru banget. Oke, sorry ya guys, cukup sampai di situ dulu aja pertanyaannya. Maaf banget. Gue nggak mau sampai kemalaman banget ya. Soalnya nanti mungkin kita ada waktu terakhir biar bisa diskusi lebih lanjut. Nah ya apalagi tema yang ini nih, mungkin banyak banget yang bakal nanya. AI pada konsep art. Ya di industri ini udah ada keraguannya, gimana AI bisa mempengaruhi industri. Oke, yang ilustrator mungkin udah pada tahu, apalagi yang terakhir tuh Ghibli ya, diambil karyanya, bukan karyanya, ya karyanya sih, kayak orang tuh asal aja pakai gitu, kayak fotonya dibikin jadi kayak Ghibli style gitu. Unethical, betul, sangat. Jadi untuk ilustrator itu nggak ethical ya. Cuman kalau di konsep art kayak gimana? Kayak ini menurut observasi dari gue sama udah ngobrol-ngobrol dikit ya sama beberapa yang ada di industri. Kayak kalau AI itu pasti masuk guys. Oke, itu nggak bisa dihindarin lagi. Ya, kenapa? Karena AI itu efisien. Maksudnya kita tinggal ketik prompt, habis itu jadi gitu ya kan. Dan AI itu makin lama makin berkembang. Tapi apakah AI akan menggantikan konsep artis? Well, untuk sekarang dan untuk beberapa waktu ke depan nggak akan. Dan yang gue pastiin ya, AI itu nggak akan fully replace konsep artis. Ini gue kasih tahu kenapa. Satu dari karyanya dulu ya. Kalau misalkan kalian lihat karya ini AI yang bikin, oke, bagus, tapi udah stop sampai situ aja, ya kan? Untuk muka untuk mata awam memang ini kayak bagus banget, gue nggak bisa kayak gini. Tapi untuk mungkin ya di sini ada murid yang ikut juga kah? Gue nggak tahu, mungkin. Oh ya, ada beberapa murid sama graduates yang udah ikut ya. Ini yang murid-murid pasti udah pada ngerti juga, ini tuh kayak mati banget si desainnya. Beda sama ini nih, yang cuman sketsa doang. Tapi somehow lebih interesting, lebih memorable, ya nggak sih? Lebih hidup. Oke, kenapa? Soalnya si orang ini, Sergei Tretyakov, oke, dia membuat si area ini yang cuman satu ruangan ini, church, mungkin sama-sama church ya, itu lebih hidup. Gimana? Mungkin ada patung, ada lilin, ada chandelier, ada kursi belok-belok tuh, ada yang jatuh, ada box, terus ada tali-tali gini yang bikin hidup.
Terus hebatnya, sesuatu yang repetitif sama dia nggak dibikin repetitif. Tuh ada yang bannernya sobek, ada yang masih utuh, ada yang tipis, ada yang besar. Tapi kalau kalian lihat yang ini, gila, kenapa ini tiba-tiba kelihatannya mati ya? Kenapa? Kayak cuman bagus doang, udah sampai situ doang gitu, bagus doang. Tapi nggak ada isinya, nggak ada value-nya sebagai konsep. Oke? Nah, itu bedanya AI. Sama yang kedua, itu human interaction. Oke. Nah, konsep art itu sebelumnya desainnya belum pernah ada. Ya kan? Kayak ini gereja ini sebelumnya nggak pernah ada, cuman tulisan aja. Oke. AI, cara kerja AI itu adalah ngambil aset-aset dari internet ya, buat mereka belajar, terus nanti disatuin, gitu kan. Nah, kalau misalkan belum pernah ada, gimana mau nyatuin si AI? Apalagi interior. Oke, makanya kenapa kita student juga dipaksa buat bikin interior. AI itu belum bagus banget bikin interior. Bukan nggak bagus, malah nggak bisa. Oke. Nah, human interaction, feel-nya sama, yang paling penting konsep artis itu bisa bilang enggak. Itu yang menurut gue yang paling pentingnya ya. Kayak contoh AI, kalau misalkan kita suruh bikin ini di church ini coba masukin McDonald, terus sama mereka nanti bakal dimasukin McDonald tanpa bertanya, tanpa tahu moral ini bener apa enggak, tanpa kayak nanya ini emang kita udah disponsorin apa belum gitu. Nah, konsep art kita kan ada itu, kita ada moral, kita ada pilihan. Jadi kalau misalkan produser atau art director bilang, ini coba tolong dong si patungnya dibikin 3 aja, terus yang satu dirusak, yang satu enggak, gitu. Nah, kita sebagai konsep artis bisa bilang, oke, itu bisa, tapi gimana kalau tiga-tiganya kita utuhin aja, gitu. Soalnya nanti kalau misalkan player masuk sini, nanti lihat ini patung ini gini-gini gitu-gitu, nanti nggak bagus gitu. Nah, itu tuh interaksi, itu yang bikin si kreativitas muncul justru. Ya kan, kita bisa bilang enggak, AI iya aja gitu. Nanti kalau misalkan udah hasilnya nggak bagus, nanti kita prom lagi gitu kan, prom lagi. Ya itu kalau misalkan iya, kita tahu arahannya mau kemana, tapi kan kadang klien nggak tahu arahannya mau kemana gitu. Kadang kita juga masih meraba-raba gitu, kayak oke, ini tuh bentuknya kayak gimana sih gitu. Oke. Ya, tapi untuk fully bisa sampai nge-replace konsep art, enggak sih. Kalau konsep art itu nggak akan, menurut gue ya, at least untuk saat ini tuh nggak akan bisa nge-replace manusia gitu. Kalaupun iya, mereka hire AI artist. Habis itu nanti harus digaji. Gajinya sama kayak konsep artist, jadi sama aja gitu. Oke, sampai AI ini mungkin ada yang mau bertanya kah? Kombinasi antara AI sama hand drone apakah udah terjadi di industri? Udah. Ada beberapa studio yang bertanya kayak kalian bisa pakai AI ini nggak? AI itu bisa nggak? Bahkan ada beberapa studio, seenggaknya di luar negeri ya, yang mereka bertanya ke kita dulu di application-nya kayak kalian terbuka nggak dengan AI gitu. Jadi memang di luar sana AI itu udah dipakai ya. Tapi bukan berarti hasil akhirnya dari AI. Tapi kita nge-konsep dari nge-generate AI, terus apakah kita bisa membuat sesuatu yang baru dari situ, atau kita bisa ambil itu sebagai referensi aja kah? Gitu. Mungkin kita suka lightingnya aja gitu. Oke. Gitu. Kita ambil lightingnya aja, sisanya kita buang. Gitu. Ya. Jadi mungkin buat kalian yang anti AI banget bisa hindarin studio yang kayak gitu, tapi kalau misalkan kalian masih cukup terbuka, beberapa studio masih terbuka dengan AI gitu. Penasaran dengan penggunaan AI dalam konsep art adalah how much is too much use, dan apakah berarti konsep artis masa sekarang ini in a way wajib menguasai prompting
Untuk sekarang enggak, ya. Itu nggak harus menguasai prompting, justru yang harus dikuasain itu fundamentals ya, tetap fundamentals of drawing sama fundamentals of design, itu yang wajib. 3D juga wajib, tapi kok AI itu enggak. uh, Kalau how much is too much to use itu uh, agak susah ya, soalnya nanti justru konsep artisnya yang menentukan sama art directornya yang menentukan how much is too much. Karena gini, klien kan nggak tahu ya, klien tuh nggak tahu tentang art. Justru tugas kita yang menentukan kayak seberapa banyak sih is too much gitu. Oke, itu justru dari si konsep artnya itu. Karena ya itu tadi, klien nggak ngerti art, klien nggak ngerti desain, jadi nanti kita yang nentuin gitu seberapa banyaknya. Ya nanti terserah kalian sebenarnya. Cuman buat gua pribadi ya, ini gua pribadi, bukan berarti ya harus kayak gitu. Kalau misalkan full 50% 100% pakai AI itu a bit too much, soalnya desainnya terlalu mati, terlalu repetitif, nggak hidup. Nanti ada beberapa karya muridnya yang gue tunjukin kayak kenapa mereka bisa sebagus itu gitu. Oke. Mungkin kalian nanti bisa coba prompt sendiri, terus bandingin sama desain beberapa murid di sini ya, dengan prompt yang sama. Nanti kalian bisa bedain sendiri kayak kenapa yang murid-murid lebih hidup, kenapa yang AI kayak gitu-gitu aja. Konsep artis berarti kembali lagi konsep artis masing-masing yang memanfaatkan seberapa banyak. In a way iya, sama art directornya nanti iya gimana gitu. Dan kita juga ya punya moral ya, maksudnya ya kita nggak mau, tentunya nggak mau apa namanya kayak mencuri art style orang, desain orang, itu kan unethical ya. Kita juga ngajarin di sini kayak oke, ini karya orang, nggak boleh colong kayak gitu-gitu, bisa disu nanti, berbahaya juga gitu. Kak mau tanya, kalau AI itu sebenarnya kalau di konsep artis bagusnya boleh seberapa ya dipakainya? Ya itu tadi sama kayak sebelumnya ya. Uh, Ya justru kita yang nentuin boleh seberapa banyaknya, dan bahkan kita nentuin nggak boleh pakai AI sama sekali, itu juga bisa kita propose ke studionya gitu. Kalau misalkan studio bilang kita pakai AI yuk, oke, tapi ada etikanya juga ya, kayak nggak bisa kayak oh enggak kita menolak AI gitu. Mungkin kita bisa tunjukin kayak ini kalau pakai AI kayak gini hasilnya tapi nggak bagus, dan juga kita nggak ngerti prompt malah memperlambat gitu, misalkan kayak gitu misalkan. Oke. Uh, jadi gimana kalau kita ya udah full gambar aja, tapi kita mungkin bisa latih lagi dan percepat gitu, itu bisa. Oke, kalian diskusikan ke studio ya, soalnya studio tuh harusnya terbuka ya sama apa yang kita masukin juga, termasuk junior artisnya gitu. Oke. Ya tapi jangan 100%, itu hanya tools ya, sekali lagi itu hanya tools, sama kayak 3D sama pakai photo bash. Kalau fundamental kalian nggak kuat, ujung-ujungnya kalian bergantung doang sama tools itu gitu, bukan skill kalian sebagai konsep art. Nah itu masuk ke berikutnya, apa yang membuat portfolio konsep art itu bagus. Oke, kalau misalkan kalian mau masuk ke industri atau mau pindah ya sebagai konsep art, apa sih yang bikin si portfolio itu bagus? Oke, ini salah satu hasil dari murid full course batch 2 dari Aldi. Oke, gambar bagus aja nggak cukup. Oke, harus ada masalah yang kita pecahkan. Ini kayak contohnya ini yang Aldi udah bikin ya. Ini salah satu interior yang sangat bagus sekali. Dia bikin ruangan untuk tim e-sports.
gue lupa gamenya apa, tapi kalau nggak salah kayak League of Legends atau Dota gitu lah, semacam itu. Terus dia kayak sampai ngukur kayak ukurannya kayak gimana tuh, lihat lihat lihat, wah lebarnya. Terus dia ada activity meeting room, di sini ada kitchen, ada scrim room buat latihan kayak gitu, manager office. Dia bikin logonya untuk si timnya kayak gimana. Terus dia bikin flow-nya kayak, oh orang masuk ke sini terus nanti di divide sama ini biar orang nggak bisa lihat hasil meetingnya. Nanti masuk ke sini buat latihan, ada kaca biar bisa lihat keluar kalau misalkan lagi latihan. Ini buat review, buat makan, ngumpul-ngumpul di sini, ada tangga ke atas. Dan hebat, ada WC. Ini jarang banget kayak kepikiran sama orang. Ya, ini semua selain gambar yang bagus ini ya, itu ada masalah yang terpecahkan. Kayak interior ini tuh untuk tim e-sport si Black Venom ini, itu kayak gimana sih? Oke. Jadi gambar bagus aja nggak cukup, harus ada masalah yang kita pecahkan. Yang kedua, fundamental yang kuat. Oke, ini dari batch 3 Martina. Ya, ini week 10 dari fundamental, minggu ke-10. Nah, ini kalau kalian lihat ini ada fundamentals yang dia apply banyak banget di sini. Fundamentalnya kuat banget, entah dari desainnya, entah dari si renderingnya, kayak gambarnya, semuanya itu kelihatan di sini. Fundamental jelek itu biasanya kelihatan di Porto. Oke. Nah, studio biasanya nggak mau, cenderung lebih memilih yang fundamentalnya lebih kuat. Soalnya fundamental itu butuh waktu untuk belajar. Ya, maksudnya kayak FZD aja butuh 1 tahun gitu, WBA aja butuh 8 bulan untuk bener-bener nge-master itu. Oke. Studio nggak ada waktu untuk kayak gitu, untuk ngajarin yang kayak gitu-gitu. Mereka pengennya orang ini ready, langsung masuk, kayak oke udah bisa gambar, tinggal diarahinnya kayak ini kita art style-nya kayak gini ya, kalau pakai warna ini kayak gini, bentuknya kayak gini 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 gini. Terus nanti di expect junior artist itu mengikuti guide itu. Oke, jadi fundamentals itu penting banget. Nggak cuma gambar doang, ya. Nggak cuma gambar, tapi fundamentals of design juga. Oke. Kemampuan beradaptasi dan berpikir kreatif itu harus ditunjukin. Maksudnya beradaptasi itu kayak gimana? Maksudnya kayak lebih ke, oke, ini orang bisa nggak sih menggunakan 3D? Kan zaman sekarang itu udah beralih ke 3D. Bahkan ada yang studio full 3D konsepnya. Kayak One Pixel Brush yang kayak gitu, itu hampir 90% itu menggunakan 3D. Ya. Terraform juga menggunakan 3D. Oke. Berpikir kreatif, ya ini obvious ya, maksudnya yaitu pekerjaan kita untuk berpikir kreatif. Itu. Ini juga penting kalau kalian bisa tunjukin di portfolio kalian. Oke, ini salah satu murid nih, JJ. Wih, 3D-nya bagus banget. Oke, ini full 3D kalau nggak salah ya. Ada JJ nggak di sini? Gue lupa. Kalau misalkan ada JJ ini full 3D nggak sih? Kalau nggak salah ini full 3D ya. Dia lagi belajar week kedua untuk belajar 3D. Oke. Ini bisa kayak gini. Keren banget. Oke, ini juga ada beberapa poin nih. Abel dari batch 2 memperlihatkan kemampuan desain, memperlihatkan desain secara detail, menunjukkan kemampuan 3D, menunjukkan cara berpikir. Nah, ini yang jarang banget ya ditunjukin sama junior artist, sama menjelaskan sedikit tentang desainnya. Ini semua poin ini ada di karyanya Abel ini. Lihat nih cara dia berpikir tuh kayak gimana. Dia menjelaskan sedikit tentang desainnya. Ini eksteriornya, ini interiornya kayak gimana.
ya kan. Terus ini 3D-nya dia, base-nya kayak gimana. Terus nggak itu doang, ini ada call out. Wah, detailnya kayak gimana, apa aja sih props yang ada di dalam situ, dia ngapain aja, ceritanya apa, karakternya seperti apa. Bahkan dia bisa nulis, atau ya dia emang beneran bisa nulis ini apa enggak, tapi it's very Chinese, jadi gua ya udahlah, oke. Tapi ini keren, ya kan? It's so good gitu loh, kayak wow gitu. Sebagai Porto ini solid banget. Oke. Ini memang kok nggak salah ini project terakhirnya dia ya untuk kelulusan. Dan ini adalah si projectnya. Oke. Jadi dia memperlihatkan kemampuan dia mendesain tuh, kayak interior, eksterior, dan bahkan props. Memperlihatkan desain secara detail nih, kayak ada call out. Oke, ini detailnya bagus, materialnya bagus, lightingnya juga bagus. Kemampuan 3D ada, cara berpikir juga ada, penjelasan di sini, mungkin ada beberapa penjelasan di sini. Oke. Sama oh, dia sebenarnya ada sketsanya juga ya ketika dia mencari bentuk-bentuknya, tapi nggak gue masukin di sini soalnya agak penuh. Oke. Itu juga sebenarnya bisa dimasukin. Yang sebelumnya pernah ikut, kalau nggak salah ada yang ikut environment art buat video game, ya kan kalian juga dipaksa buat bikin sketsa, bikin beberapa opsi, ya kan. Itu cara berpikir sebenarnya. Oke, jadi makanya kemarin kayak full on kalian tuh sebenarnya satu project itu bisa dipakai buat Porto. Oke. Nah, ini dibayangin 8 bulan gitu. Keren banget. Menjelaskan dikit tentang desainnya, yaitu tadi yang ini. Oke. Jadi ini Porto yang solid banget. Oke, termasuk yang beberapa student sebelumnya. Apalagi yang Aldi ini, dia interiornya kuat banget. Ya, sama yang terakhir itu ya bener. Soft skill ini layer terakhir ya. Oke, dan menurut gue ini sangat diperlukan sekali buat kalian ketahui. Kadang orang cuman bisa gambar doang. Itu yang agak mengerikan sebenarnya. Soalnya kan kita ini sebenarnya ada di sebuah tim. Oke. Timnya itu besar dan kalian harus berinteraksi, mau nggak mau ya harus berinteraksi sama orang lain. Oke. Jadi kalau misalkan kalian bisa nunjukin komunikasi kalian bisa kerjasama, sopan santun, open minded juga. Oke, sama bisa nge-solve problem. Itu chance keterimanya lebih gede. Itu biasanya di interview ya. Interview biasanya udah melewati gambar. Mereka udah suka gambar kalian, mereka suka tes kalian, terus di call, kita mau ngobrol dikit dong tentang kalian gitu. Oke, nanti di interview. Nah, itu komunikasi, kerjasama, sopan santun harus bisa ditunjukin. Apalagi open minded ya. Kalian ketika menerima feedback itu kayak gimana? Apakah kalian menolak terus kah? Apa kalian iya aja? Atau kalian bisa ngasih solusi baru kah? Atau misalkan mau diskusiin sesuatu yang baru, itu lebih bagus. Nih, kayak gini kan, nih ada produser, ada art director, ada tim. Oke, ketika di feedback, kalian catat, kalian kasih note, apa aja yang harus diubah, apa aja yang harus diperbaiki. Oke, ya emang art director yang ini ya berperan lebih penting di diskusi ini, soalnya dia harus tahu semua informasi dari semua karya ini. Oke, itu dia yang harus tahu informasinya. Kalau kalian enaknya bisa fokus ke satu, misalkan ini punya siapa, ini punya siapa, gitu. Oke, ya itu soft skill studio. Biasanya di interview, jadi ingat-ingat aja. Kalian masih dalam tim. Freelance juga sama, freelance. Kalian ngomong ke klien, jadi jangan sampai komunikasinya itu nggak baik ya sama klien, apalagi langsung gitu loh ke klien. Kalau ke art director masih mending lah gitu. Kayak si art directornya masih bisa kayak enggak, dia nggak apa-apa kok gitu. Padahal ngomongnya agak gimana gitu.
Tapi ya itu komunikasi yang paling penting. Oke, ini soft skill yang mungkin kalian harus perhatikan juga dan dilatih juga. Bisa dilatih ini, hebat. Oke, ya itu basically hampir semuanya tentang konsep art. Jadi kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Kita masih banyak waktu mungkin buat kita diskusi tentang konsep art. Dan mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang ke skip, bisa ditanyain lagi biar bisa gue bahas ya sampai nanti beres atau sampai gue capek banget. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang paling baru. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai Rice ya kalau nggak salah. Konsep art saya tidak langsung menjadi arsitek. Ya, konsep art itu nggak cuma jadi arsitek aja, jadi graphic designer, fashion designer, jadi makeup artist, jadi apa namanya, veterinarian, biar tahu tubuh-tubuh hewan yang kayak gitu-gitu. Ya hampir semuanya jadi konsep art. Menjelaskan cara berpikir itu bagaimana kak? Apakah menjelaskan cara maaf, menjelaskan kenapa saya menggunakan warna ini, kenapa bentuknya seperti ini? Oh, kalau terlewat atau sudah jelaskan. Iya, tadi lebih ke kayak ini ya. Coba gue tunjukin beberapa karya murid yang bagus tuh, karakter desain kemarin ya, yang bisa gue tunjukin. Oke, ini dari murid full course batch 3 namanya Dinda. Semoga Dinda ada di sini. Halo. Lihat ini, dia bikin karakter desain. Tuh. Gak cuman gambarnya doang yang bagus ya. Emang keren. Tapi habis itu lihat dia ada detail. Tuh, kayak cara dia bekerjanya kayak gimana, weaponnya bentuknya kayak gimana. Terus cara dia makai si padnya itu buat apa kayak gimana. Oke. Kalau dia lagi istirahat kayak gimana. Nggak cuma itu doang. Lihat nih. Tuh. Lihat, ada 5 weapon satuannya, ada backstory-nya, color pickernya, ada beberapa inspirasinya. Tuh, referensi semua ini, lihat ya, keren. Tuh. Ada ekspresi sheet-nya tuh. Untuk si karakternya ini ekspresinya ada di sini ya, bukan di muka. Jadi keren. Tuh. Ini kan harus ke solve ya, matanya cuma satu. Berarti cara berekspresinya dia harus kayak gimana? Tuh ya kan, cara nunjukin marah tuh kayak gimana? Dia udah ke solve semuanya. Tuh. Gak cuma itu doang, tuh lihat. Tuh ada, wah, VFX-nya dia bikin juga. Cara menyerang, tuh cara ngeblok, emote. Oke. Nah, ini yang bikin si desainnya solid banget. Oke, ya mungkin kurangnya ada si sketsanya lah ya. Cuman ini kan tugas tugas mingguannya. Jadi ini yang hasil akhir yang dikumpulinnya ya. Oh ya, ini semua ini waktunya seminggu ya. Tapi bisa kekejar guys, bisa. Oke. Ya itu yang dimaksud dengan menunjukkan cara berpikir. Oke. Kak, selain skill 3D ada kemampuan beradaptasi lainnya kan dibutuhkan dari konsep artis. Yang pasti sih mencari referensi ya, itu nomor satu. Yang murid-murid tuh agak struggle juga mencari referensi, riset itu agak sulit banget. Jadi nggak bisa cuma nge-Google doang. Mungkin nanti kalian harus ke Pinterest, mungkin harus lihat YouTube, nonton dokumentasi. Atau bahkan dari kantornya dikirim langsung ke lokasi untuk riset. Itu bisa, terutama untuk film. Film itu penting banget riset tempat, lokasi. Oke. Itu sama mungkin kemampuan mengedit foto. Maksudnya lebih kayak ke kalian bisa manipulasiin foto nggak buat tekstur, buat dibikin jadi apa namanya, foto bash yang kayak gitu-gitu ya kan. Jadi ya itu sih adaptasi lainnya, dan mungkin nanti ada perkembangan teknologi lainnya ya yang bisa kita pakai kayak VR gitu. Mungkin nanti studionya bilang kita harus pakai VR nih.
biar bisa langsung berkarya dalam bentuk 3D gitu. Berarti oh ya udah mau nggak mau kita harus belajar VR. Gue pakai Unreal Engine. Waktu itu gue dipaksa buat bikin pakai Unreal Engine. Ya gue belajar Unreal Engine kayak gimana. Gitu. Oke. Dan sekarang gue bisa pakai Unreal Engine buat bikin konsep, percaya nggak percaya. Nanti sebelum di hire pasti ditanyain berapa lama buat karyakannya kak. Iya, pasti ditanyain. Oke, itu ya itu salah satu pertanyaan yang harus kalian jawab dengan jujur. Kalau misalkan murid-murid di sini pastinya ya kita paksa waktunya seminggu atau bahkan kurang dari seminggu ya. Soalnya mereka ada tugas kelas lain yang mereka harus kerjain. Jadi itu juga memaksa buat bikin timeline mereka lebih cepat, ya kan? Jadi nggak bikin waktu lebih lama dari seminggu atau 2 minggu gitu. Semakin sebenarnya gini, kalau misalkan kalian jawabnya terlalu overselling kayak oh ini 3 hari beres gitu, tapi kalian nggak bisa deliver, itu red flag ya kan. Kalau misalkan kalian jawabnya oh ini 2 minggu atau 3 mingguan lah, hampir 1 bulan buat ini, itu kan terlalu lambat ya, jadi red flag. Jadi ada sweet spotnya lah gitu yang harus kalian temukan gitu di tengah-tengahnya. Oke. Ya, kalau junior biasanya lebih agak sedikit lebih lama nggak apa-apa, tapi kalau udah senior harusnya sih lebih cepat dari itu. Mau nanya, apakah di industri game posisi konsep artis itu biasanya dibagi menjadi beberapa bagian spesialis kayak karakter NV hewan, props, atau hanya satu yang menguasai semuanya? Idealnya sih yang gue tahu ya, untuk beberapa studio sekarang terutama di Indo itu udah dispesialisasikan, kayak ada yang megang environment, ada yang megang karakter gitu. Tapi kalau di sini cukup sampai situ aja. Kayak kalau misalkan yang kerja di Riot yang gue tahu dari teman gue Nicholas Oy itu ada karakter designer, ada kostum designer, itu ada lagi, beda lagi dia, divisi yang berbeda. Ada lagi VFX designer, itu udah beda lagi. Mereka ada specialty-nya masing-masing. Mereka yang udah paling bagusnya di mana, mereka kerja di situ. Gitu. Tapi untuk studio in general, apalagi indie ya, biasanya terbagi jadi 2 atau bahkan ada yang satu bisa semuanya gitu. Terutama untuk indie. Jadi ya, tapi secara general ada karakter, ada environment yang bikin lingkungannya, sama props, karakter yang fokus ke kayak skill, VFX, ekspresi yang kayak gitu-gitu. Bagaimana join kelasnya kak? Melisa bisa bisa tolong linknya dicari buat yang mau ikut full course, nanti sekalian gue ini linknya di ini aja di chat. Oke, thank you. Nanti di provide ya linknya sama Melisa. Tapi untuk yang kelas sekarang, sayangnya yang early bird udah full. Ya kelasnya cepet ini ya, cepet keisi. Jadi yang early bird udah terisi full. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut nggak apa-apa, tapi nanti di tanggal 17 Agustus ada promo lagi. Jadi kalian tunggu informasi berikutnya yang promo 17-an. Oke, ada diskon lagi di situ khusus untuk bulan Agustus aja. Oke. Menurut Kak Yurian, gimana climate industri dan chance berkarir sebagai konsep artis di Indonesia? Bagaimana cara landing first job di studio lokal atau global, di mana kebanyakan jobless mereka require pengalaman 1 tahun lebih di industri, itu memang fresh graduate. Bonus, di mana site untuk cari loker junior konsep artis di Indo? Artis cukup jarang. Oh iya, ini yang agak rumit juga ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian junior artist ya, meskipun mereka nggak nyari junior, tapi mereka buka lowongan kerja untuk konsep artis dan butuh pengalamannya itu 1 tahun ke atas, itu masih ada chance untuk kalian masuk. Apalagi ya si portonya sebagus ini nih.
nih, nih, nih. Itu apalagi di Indo itu pengetahuan konsep art masih dikit banget ya. Yang kayak gini tuh portonya jarang. Bahkan ya gue, ini beneran nih pengalaman. Jadi gue ngobrol ke salah satu studio di Indo ya, sama si manajernya. Terus manajernya bilang gini, gue buka rekrutmen ya Yur, untuk konsep art. Tapi orang ini malah ngirimnya apa namanya, still still life drawing muka gitu. Yang hasilnya emang bagus banget, tapi kenapa ngirimnya ginian gitu. Terus gue, masa sih? Masa ngirimnya gituan gitu. Terus pas tunjukin, oh iya bener. Ngirimnya kenapa kayak beginian gitu. Bukan bukan desain, bukan konsep gitu. Jadi untuk di uh, konsep art Indonesia agak masih lebih ini ya, belum ada yang portonya bisa sebanding sama ini gitu. Jadi kalau misalkan uh, kalian mau naikin chance kalian ya, portonya ya berarti harus sebagus ini, nunjukin kalau kalian tuh ada pengalaman gitu. Mungkin bisa cerita sedikit kayak, oh gue ikut WBA gitu, sini uh, belajar sama orang yang berpengalaman di sini. Itu salah satu fungsi WBA juga sih. Sama yang terakhir, dari orang dalam. Ya itu gue masuknya dari situ ya. Gue magang, terus dari magang, ini job pertama gue ya. Gue dari magang, terus balik lagi dia lihat porto. Mereka lihat porto yang gue punya saat itu, terus mereka suka gitu. Dan karena gue kenal, jadi gue bisa ngobrol langsung gitu loh sama si ownernya. Jadi ya koneksi itu salah satu yang paling penting juga ya. Nah, apalagi oh di Stairway juga gue sama ya. Beneran kayak ngobrol ke teman gue yang kerja di Stairway. Kayak si Stairway buka lowongan gak sih? Gitu. Dia bilang enggak sih, tapi mau ngirim porto nggak apa-apa gitu. Terus mereka suka, terus gue di hire gitu. Gitu. Jadi oh ya ternyata kekuatan orang lebih lebih bagus. Tapi tentunya portonya juga harus bagus. Sama ada tes ya. Untungnya tesnya gue lulus juga. Jadi kalian kalau di industri ini sendiri apakah juga ada kecenderungan untuk yang sudah lebih berumur menjadi lebih sulit mendapatkan proyek walaupun proyeknya tidak berasal dari Indonesia? Mengingat tingkat senior pun butuh waktu setidaknya beberapa tahun. Enggak, enggak juga sih, apalagi freelance ya. Mereka beneran nggak ngelihat kita tuh siapa, lulusan dari mana, usianya berapa. Bener-bener kayak ya udah nih orang karyanya bagus, gue hire gitu. Kalau studio memang ada kecenderungan chance-nya lebih sedikit, agak lebih susah. Bukan karena diskriminasi juga ya, ya mungkin iya ya, tapi ada beberapa studio yang bilang dia udah senior nanti takutnya bayarnya terlalu mahal gitu ya. Dari pengalamannya agak sedikit lebih susah. uh, ya kayak yang kayak gitu-gitu sih, lebihnya lebih lebih ke arah situ sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan freelance gitu, atau bahkan di luar negeri mereka lebih cenderung nggak melihat usia dan siapa orangnya, lebih ke ini orang bisa apa, portonya sebagus apa. Oke, terus ya di hire berdasarkan kemampuan. Nanti kalau misalkan mereka suka, mereka biasanya cenderung balik lagi gitu. Temen gue juga baru masuk konsep art udah 33 plus. Dia baru masuk banget konsep art ya, tapi dia bagus banget. Terus dia juniornya di 34 35-an lah. Okay. Terus dia ngegrind terus kerja 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 kerja. Ya, tapi bisa. Gue isi untuk antri dulu kalau gitu. Oke, makasih. Stairway bakal buka internship. Gue nggak tahu ya. Kemungkinan besar sih Stairway nggak akan ya. Untuk loker-loker kerja sebagai konsep artis itu biasanya didapatkan di mana ya? Soalnya aku kurang tahu banyak studio game atau animasi rekomendasi Indonesia. Kalian bisa coba cek di LinkedIn, biasanya suka ada yang buka ya, LinkedIn sama di Facebook. Kalian ikut grup
kayak game dev ID gitu atau developer game atau animasi gitu, itu ikut grupnya. Mereka biasanya suka open recruitment di situ lebih cenderung, bukan di ArtStation. Gue juga gak ngerti kenapa ya. Instagram juga sama, ikutin aja, follow studio-studio. Nanti mereka biasanya tiba-tiba muncul ada open recruitment. Mereka nggak bother buat pakai Instagram ads ya, yang Indo. Jadi kitanya yang justru harus follow studio-studio, biar kita tahu mereka buka lowongan kerja apa enggak gitu. Di Indo agak agak susah ya, kalau boleh jujur. Tapi ya kitanya justru yang harus lebih aktif gitu, untuk ikut grup Discord mungkin atau apa ya, kayak gitu-gitu. Berarti harus bisa menyesuaikan art stylenya ya. Oh iya, tadi udah dijelasin ya, si junior artist apalagi itu harus menyesuaikan sama art style yang art director udah bikin. Gue juga sama di Coral Island sama Fungi Swarm sama beberapa IP yang gue kerjain freelance juga sama. Harus mengikuti art style mereka, mengikuti guide-nya sedekat mungkin biar nanti desainnya bisa kepake. Apply ke local concept art portfolio harus ada yang hasil kerjanya nggak, atau bisa full personal project? Uh, Personal project full bisa. Kalau kerja juga bisa, cuman kerja hati-hati ya. Maksudnya ada NDA, lebih berbahaya soalnya ada NDA. Jadi nggak bisa sembarangan ngasih porto kerja ya. Apalagi posting itu juga sama aja untuk NDA. Untuk yang nggak tahu NDA itu apa, itu non disclosure agreement. Basically itu kontrak untuk tutup mulut. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngasih IP yang sedang kita kerjakan ya, apalagi nunjukin karya ke orang ya. Wah, itu bahaya banget. Ya itu yang agak sedikit rumitnya tuh di situ. Cuman kalau misalkan mau full personal project itu lebih enak, soalnya nggak ada NDA. Kalian bisa bebas pakai karyanya di mana aja, post di mana aja, kapan aja, itu enak. Di sini suka ada sesi porto review. Oh ada. Oh ya, gue belum ini ya. Ini kalau misalkan kalian mau ada review, oh maksudnya di sesi ini ya. Oh, gimana ya, boleh kalau misalkan kalian mau. Tapi kalau misalkan kalian di luar ini, kalau misalkan mau ada review art, design atau porto, bisa post di sini juga. Itu nanti bisa kita kasih feedback untuk review. Kalau di art lebih ke ini ekspresikan diri kalian, jadi gue nggak akan feedback apapun di sini. Ini buat emang kreativitas kalian, sebagus sejelek apapun post aja. Yang penting orang kenal karya kalian dulu gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau feedback atau butuh feedback, itu ada di art review sini gitu. Ini yang bakalan biasanya gue feedback di sini. Ya kalau misalkan kalian mau ada portfolio review, kayaknya ada waktu kita, jadi sampai jam 9, jadi ya bisa mungkin cukup ya waktunya untuk portfolio review. Tapi untuk materi tentang konsep art itu udah pada cukup jelaskan ya, maksudnya. Jadi biar kalian juga kalau lagi ngebangun porto nggak dari nol banget gitu. Sebenarnya konsep art tuh apa sih dan kenapa sih gitu. Cuman kalau misalkan kalian mau ikut full course, yang pastinya ya kita nggak cuman guide dari awal sampai akhir doang, tapi emang belajar fundamentals, belajar cara mendesain. Itu cara desain itu susah banget ya guys. Jadi untuk murid-murid sekarang pun agak lumayan struggle. Ya tapi kita ajarin itu semua. Kayak ini juga bagus nih dari Martina juga nih. Itu kan kayak it's a new refreshing thing yang desainnya tuh belum pernah ada sebelumnya gitu, dan ini bisa dilatih.
kreativitas bisa dilatih. Oke. Bisa sampai sini tuh emang butuh waktu ya dan kerja keras. WBA udah dikenal tugasnya memang agak lumayan ini, tapi hasilnya tuh bisa kayak gini. Oke, keren gitu. Oke. Ada juga yang mana? Oh, ini dari Nabila juga. Tuh. Beda art style karena kita emang gak mikirin art style per orang ya. Mereka bebas mau anime, mau realism, mau full 3D, atau mau kartuni juga nggak masalah. Mau pixel art silahkan. Gitu. Ini keren. It's lively, hidup gitu sih desainnya, eksteriornya. Tuh kayak oh ada 3D-nya juga, ada detailnya. Tuh kayak oh ada kitchen sini, ada menu. Oke. Ini semua ya yang kita ajarin di sini sampai mereka bisa bikin portfolio yang solid, dan mungkin nanti kita bisa bantu buat masuk-masukin juga ke studio yang membutuhkan gitu. Boleh nggak kasih beberapa contoh porto yang nggak nggak tahu ya, gue nggak punya contoh porto yang nggak bisa keterima. uh, yang pasti sih kalau portonya isinya lebih ke kayak gambar murid-murid gitu, atau hanya ilustrasi aja, atau fan art. Ini gue ngomonginnya konsep art ya. Kalau ilustrasi beda lagi. Tapi kalau kayak fan art yang kayak gitu-gitu itu kemungkinan besar nggak akan keterima. Ya, soalnya yang dibutuhkan ya itu tadi, desain. Oke. Jadi bukan gambar bagusnya aja. Oh, mungkin porto lama gue aja kali ya di DeviantArt itu nggak mungkin banget keterima di industri itu. Ini nih masih ada di DeviantArt nih. Ini yang kayak gini-gini nih. Ya ini gambar gue zaman dulu ya guys, tuh masih kayak cuman asal foto bash gitu, cuman ada key art ya kan, nggak ada detail ya, ini nggak jelas ini apaan ya, itu 100% nggak akan dapat nih kayak gini kan. Ini fundamentalnya kurang, perspektifnya aneh, desainnya kurang banget. Ya ini buset dah, gue lihat lagi jelek banget ya. Ini karakter tuh cuman kepotong gini doang nih. Ini zaman dulu banget. Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya. Tapi ya yang kayak gini-gini mungkin nggak apa ini. Oh, nggak bisa dibuka. Oh, bisa. Oke. Ini kayak gini-gini kemungkinan besar nggak akan lo bedakan sama yang ini. Iya. Nah, ya yang kayak gini-gini lah. Beda. Ini aja beda ya sama yang murid-murid tadi ya. Maksudnya kayak ini mana? Sorry. Bedain itu sama yang murid-murid tadi. Mana sih tadi yang ini nih? Nah, ini nih. Tuh kan. Beda itu. Kayak beda lah. Hasil akhirnya gitu. Ini ya pasti yang kepilih mah ini gitu. Oke. Izin nanya, kalau portfolio konsep art wajib art wajib the design. Oh, maksudnya presentasi versi minimalis.
Sama kira-kira desain Porto ini cukup ngaruh nggak, atau yang penting isinya aja? Ya, cukup ngaruh. Ini bisa bikin Portonya sebagus ini juga kita ajarin ya guys. Jadi nggak sembarang kayak cuman ngasih ini gambar bagus, oke kita next gitu. Enggak. Ya di WBA presentasi itu cukup penting banget ya untuk desain apalagi. Jadi ya itu tadi sih, makanya kenapa kita ajarin murid-murid buat presentasinya yang bagus tuh kayak gimana, itu ada caranya. Jadi kita ajarin kayak gimana, apa takannya kayak gimana, terus bahkan si presentasinya suka kita feedback gitu, kayak oh ini feedbacknya emang presentasinya harus kayak gini 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 gini, oh oke gitu, sampai mereka dapat kayak gini tuh ada prosesnya. Oke. Eh, saya agak merenung dan baru sadar rasanya portfolio konsep art ketika disusun secara baik dan benar akan diberikan vibe seperti bagian dari sebuah art book, design book gitu ya. Ya tidak hanya asal pasang gambar gitu. Ya, betul banget. Terutama yang ini juga ya. Nah, ini si Abel. Kayak presentasinya bagus banget. Oke. Buat nunjukin kalau kalian tuh care sama desain kalian. Kalian tuh peduli apa namanya? Kayak menaruh waktu untuk mendesain ini dan bikin dia tuh sesuatu yang spesial. Ya kan kalau misalkan kayak cuman kertas doang desain, terus kalian taruh satu desain rendernya bagus banget, udah gitu kayak cuman satu gitu di pojok sini gitu, kirim. Maksudnya dibandingkan ini sama ini, ayo kalian kayaknya tahu lah bakal milih yang mana, yang ini apa yang ini gitu ya kan. Mau skillnya dia sebagus ini ya, tapi secara presentasi beda. Kayaknya kita nggak perlu voting juga, udah tau lah kalian bakal milih yang mana gitu. Mau nanya, biasanya untuk konsep art ukuran kanvasnya berapa dan DPI-nya berapa dan lain-lain. A3 itu udah standar. Kita di WBA juga pakainya A3. 300 DPI cukup. Ya, A3 di 300 DPI cukup. Portfolio versus pengalaman, mana yang lebih dilirik? Misalkan ada dua orang, orang pertama masih minim pengalaman, kurang dari 2 bulan, tapi secara build portofolionya solid. Orang kedua udah tahunan, tapi kalau di compare di atas kertas, orang yang pertama punya portfolio lebih bagus. Nah, gimana cara orang pertama bisa bersaing dengan orang kedua? Oh ya, yang dilihat portonya ya guys. Gue dengan pengalaman setinggi ini pun yang dilihat portonya dulu gitu, soalnya mereka harus tahu dia tuh bisa deliver apa. Oke. Jadi meskipun kalian punya pengalaman bertahun-tahun, misalkan nih kalian ada pengalaman 2 tahun, tapi portonya kosong atau kayak minim banget lah gitu seadanya, dibandingkan sama orang ini yang baru berapa bulan atau emang baru masuk industri tapi portonya solid. Oke. Karena yang nge-hire kalian itu adalah orang bisnismen ya, maksudnya dia orang yang berbisnis gitu loh. Value dari orang yang portonya solid dibandingkan sama yang portonya nggak solid, itu lebih menguntungkan yang ini, yang solid. Yang ini biasa. Oke. Karena di studio pun gue pernah nanya ya ke beberapa studio, mereka kan gue tanya kayak CV emang nggak dilihat gitu. Oh, CV mah terakhir gitu, soalnya yang dilihat skillnya dulu, terus gimana orangnya, baru nanti terakhir pengalaman. Itu pun kalau misalkan dia emang lulus dari porto, tes, interview gitu. Oke. Jadi ya itu sih. uh, Udah ya terjawab ya tadi.
Kak, maaf mau nanya lagi, untuk isi portfolio, quantity versus quality lebih penting yang mana? Agak susah ya. Tapi kalau gue pribadi, ya ini dari gue pribadi, lebih suka quality daripada quantity yang banyak. Tapi hasilnya biasa aja, mid gitu loh. Ya kan? Kayak kayak tadi aja, ini si Abel nih. Kalian lihat dua ini sama Porto gue yang dulu udah banyak gini. Tapi hasilnya kayak gini gitu, mid. I mean, kalian mau hire siapa sih? Gua yang dulu apa sih Abel gitu kan? Pertanyaannya kayak gitu, yang cuma punya dua Porto ini. Gitu. Ya semoga kalian milihnya yang ini ya. Tapi ya poinnya adalah ya kalau misalkan banyak tapi hasilnya gitu-gitu aja, uh, orang tuh bakal cenderung lebih milih ini yang dikit tapi dia solid banget gitu. Dan mungkin nanti bisa develop lagi sama kita, bertahap bertahap bertahap. Oke. Follow up pertanyaan Rizu, bagaimana jika apa yang sudah kita kerjakan jadi NDA dan saat kita berhenti bekerja sana entah karena layoff atau kontrak selesai, kayaknya belum rilis karena tentunya kita tidak bisa menggunakan sebagai porto NDA. Apakah pernah terjadi case seperti itu? Iya, makanya kita nggak pernah berhenti berkarya, guys. uh, Kalau ada free time kita biasanya suka otak-atik karya gitu, mungkin bikin personal portfolio, atau kalau lagi liburan bikin personal portfolio. Itu sebenarnya buat antisipasi hal seperti itu gitu. Oke. Ya, tapi kok NDA ya itu agak rumit ya. Beberapa karya gue juga pun yang sebenarnya bagus banget ya sebagai contoh dan sebagai porto, tapi nggak bisa gue tunjukin karena NDA. Jadi sejauh ini pakainya personal art, personal project, ya kayak gitu. Kalau wording saya agak ruwet. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk pertanyaannya, eh kayaknya sih buat pertanyaannya, maksudnya kayak kata-katanya agak sih. Tapi mungkin tadi kejawab. Harusnya terjawab. Mau nanya, untuk karya yang bisa dimasukin porto itu paling lama karya dari berapa tahun ya? Oh, dari beberapa tahun pun masih bisa dimasukin, guys. Uh, karena kalau fundamental kalian solid itu ntar ya. Artstation.com. Damn, harus sign in. Ntar. Jadi kalau misalkan porto kalian fundamentalnya kuat banget, ya makanya kenapa kita nge-push banget fundamental, itu bisa kepakai selamanya. Kayak misalkan contoh, nah ini porto yang gue punya, ini kan yang baru-baru nih. Tapi ini kan pas zaman gue di FZD dulu, pas lagi sekolah. Ini bahkan belum sampai final. Tapi ini solid banget. Secara fundamental ini solid. Beda ya sama ini tuh. Tuh ini meskipun iya oke lah untuk karya student, tapi ini fundamentalnya kuat banget. Bisa dinunjukin. Bahkan sampai detail-detail cara fungsinya, bentuknya, dimensinya, ada semua di sini. Oke, nah ini yang sebenarnya kita ajarin tuh. Jadi kenapa kita push banget fundamental? Soalnya ketika fundamental udah kuat, si karya itu bisa dipakai selamanya. Ini dari kapan tahu ini? Oh, 2016. 2016 nih masih gue pajang. Masih bagus. Masih keren. Gitu, oke. Ini juga lumayan. Belum diwarnain sih. Gak sempet waktu itu. Tapi
ini masih keren gitu. Perspektifnya, moodnya, atmosfernya, si bentuk bangunannya, semuanya itu bagus lah gitu. Ceritanya juga lumayan bagus. Oke, okay. Jadi ya itu tadi. Ini juga karya tahun berapa ini? Kalau nggak salah 2018 ya, ini 2018 masih kepake, masih bagus. Idenya bagus kan sebenarnya. Itu makanya fundamental suku apa penting, sepenting itu ya, karena ide itu sebenarnya bisa dipakai selamanya. Ini juga ini baru sih. Tapi you get the point lah ya. Itu yang apa sih namanya? Ya tadi sih balik lagi, fundamental yang kuat, solid, bisa dipakai untuk selamanya. Itu seminggu kah selesainya? Ya kan cukup detail ya. Yang mana? Yang ini kah? Atau ini? Oh ini. Kurang sih. Berapa ya? 5 hari. 5 hari ini gue kerjain. 5 hari juga nggak tidur sih. Kita 5 harian. By the way, 5 hari dengan 3D modeling kah pas buat konsep? Ya, itu dulu pakai Google SketchUp 2. Gue dulu Google Sketch. Dulu belum ada Blender ya. Maksudnya Google SketchUp tuh gampang banget. Lebih gampang dari Blender gitu. Tapi sekarang Google SketchUp nggak salah bayar. Yang web itu gratis tapi gak bagus secara teknis. Sama dia tuh gak bisa FBX. FBX tuh kalau yang kalian orang-orang 3D pastinya tahu ya, itu udah standar 3D yang dipakai. Itu nggak bisa yang Google SketchUp, jadi makanya kita beralih ke Blender. Terus gue harus belajar lagi Blender dari awal sampai akhir sampai bisa sculpting, itu semua dari Blender. Itu tadi kemampuan beradaptasi. Nah ini kan sculpting Blender 3D buat bikin creature design nih. Kayak ini juga gue belajar sendiri gitu, kayak sampai otot-ototnya, cara nge-sculpt jadi kayak gimana, cara nge-teksturnya. Oke. Ya dari nol banget sampai harus bisa kayak gini. Soalnya ada beberapa project yang gue harus nge-sculpting creature design, jadi dan kepake banget. So ya. Oh tapi kalau misalkan kalian di WBA itu kita ajarinnya yang lumayan basic ya. Jadi kayak emang kalian yang penting ngerti dulu dan kepake gimana caranya biar ngebantu dulu untuk 3D-nya. Dan itu biasanya 2 minggu juga udah cukup, kalian bisa expert lah ya. Nggak tahu murid-murid kalian di sini ada murid-murid yang ini gak? Kalau kalian berapa lama sampai bisa mahir? Biasanya 2-3 minggu itu mereka udah cukup bagus ya hasil-hasil. Ada yang udah sampai bikin interior kayak gini kan. Itu minggu keberapa ya? Lupa. Interior 3D ini full 3D kalau nggak salah. Itu sampai bisa bikin kayak gini. Ya, jadi sebenarnya bisa guys. Ya mungkin 2 atau 3 pertanyaan terakhir yang mau menanya tentang tadi tentang konsep art mungkin, atau mau tahu lebih detail tentang kelasnya mungkin, atau porto konsep art kayak gimana, atau in general lah industri kayak gimana. 2-3 pertanyaan lagi mungkin cukup sebelum kita sudahi. Apakah kita harus mempertimbangkan skill lain untuk bisa beradaptasi di era AI sebagai konsep art? Pertanyaan yang bagus. Pertimbangan skill lain untuk beradaptasi di era AI. Yang pasti sih iya ya jawabannya. Cuman
untuk jawaban pastinya itu belum ada, karena AI ini cenderung baru banget ya untuk di dunia konsep art, terutama di art as a whole juga sih, dan masih banyak yang nggak stabil di sini. Tapi yang pasti skill lain kayak riset, komunikasi itu penting banget ya. Soft skill kadang suka terlewatkan ya. Itu juga kemampuan yang mungkin kita suka ajarin juga di WBA aja. Sampai mereka harus bisa presentasi itu kayak gimana. Ya itu sih yang paling pasti sih soft skill, tapi gue belum nemu kayak oh ini harus kayak gini 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 gitu. Karena gue pun masih belajar, gue pun masih kayak melihat perkembangan AI itu kayak gimana, arahannya mau kemana yang kayak gitu-gitu. Jadi untuk jawaban pastinya gue belum bisa ngasih. Konsep art atau visual developer ini biasanya buat game atau animasi. Komik itu harus detail ini nggak sih konsepnya? Ini juga salah satu industri yang gue belum pernah pegang ya. Dan gue baru tahu loh di komik tuh ada konsep artnya ya, apalagi yang western. Gue kira kayak cuman ada satu orang ngegambar duduk bikin komik beres gitu. Ternyata ada whole another industry gitu. Nah ini gue nggak tahu, kayak gue nggak bisa ngasih jawaban yang pastinya. Belum ada project yang sampai ke situ. Gue cuman sampai ke board game. Theme park juga ada. Theme park tuh kayak Dufan, Universal Studio, yang ada jet coaster yang kayak gitu-gitu. Itu juga ada dan itu belum gue pegang. Oke. Ya. Dulu aku seminar komik, komikus Marvel ada konsep itu ya kan. Ya gue juga baru tahu itu. Jadi komik tuh a whole another business gitu loh, kayak hampir kayak animasi tapi bentuknya buku gitu atau online lah gitu. Untuk portal konsep art perlu kan kita buat semacam mock up produk juga. Contoh portal seorang ilustrator kan ada mock up cover book, packaging. Mock up konsep art itu seperti apa? Sebenarnya enggak sih, tapi kalau ada itu poin plus aja. Plusnya juga nggak seberapa. Mungkin contohnya kayak ini, kalau nggak salah ini kan ada beberapa yang nggak gue upload. Aplikasi tuh kayak misalkan gini, dulu gue bikin project karakter, terus gue aplikasiin di Line, stiker buat Line atau WhatsApp gitu. Tadinya mau gue upload di Line, cuman gue nggak pakai lagi, jadi kayak ngapain juga ya. Ya it's a plus kalau bisa kayak gini, tapi nggak pun nggak masalah, itu nggak sesuatu yang bikin studio turn off. Hampir lupa ada pembahasan tentang perkuat fundamental. Apakah ada tips ketika latihan fundamental mendukung otomatis skill konsep art yang akan menguatkan pendukung sebagai grinding fundamental tiap hari? Ikut White Brush Academy, yeay. Tapi selain itu apa? Ikut mini bootcamp White Brush Academy? Enggak. Selain itu apa? Ya sebenarnya bisa ya. Yang lebih dipertanyakan itu kan apa ya, fokus itu apa? Jadi kok ya pasti sih kalau ikut WBA, kenapa gue saraninnya itu ya karena WBA itu terfokus kan, maksudnya oke, dari yang fundamental paling gampang ke yang susah sampai kalian bisa bikin porto yang kompleks gitu. Kalau belajar sendiri yang pasti sih buat belajar fundamental itu fokus dulu ke yang paling dasar dulu aja, belajar perspektif dulu aja, still life, gambar dunia nyata, kayak oke, coba cari tahu buaya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, bentuk dasarnya apa, breakdownnya kayak gimana. Oke, terus
mengenal dunia dulu, oke, perlahan-lahan. Terus nanti mungkin kalian bisa masukin ke desainnya gitu. Uh, Bisa dibikin apa sih buaya ini? Apakah ada creature atau karakter barukah? Yang kayak gitu-gitu. Agak kompleks ya fundamental, soalnya emang serumit itu fundamental. Oh, sama ini juga ya. Tiap orang kan beda-beda ya. Mulainya dari mana, sama mereka kemampuannya udah di mana gitu. Itu yang agak susah, makanya gue nggak bisa jawab ini tuh kayak gimana gitu. Ya, tapi perlahan-lahan coba gambar dunia nyata kayak gimana. Pelajari dikit-dikit breakdown formnya. Oke. Itu mungkin bisa secara perlahan nanti ngedesain sesuatu yang baru. Oh, jauh skripnya. Gaskan. Kalau ini mau nanya dong, kau tahu udah dibahas atau belum? Ini terakhir aja ya, sorry guys. Dibahas atau belum, baru join. Ada nggak tips mempercepat proses brainstorming ide atau nyari referensi yang perlu diperhatikan ketika membuat konsep? Karena kita dibatasi sama deadline. Biar lebih efektif itu gimana caranya? Ini yang pernah ikut mini bootcamp juga kayaknya udah udah tahu ininya ya, caranya. Ditulis 5W plus 1H. What, who, when, where, why. Oke, sama how. Itu salah satu caranya yang pastinya gue selalu ngasih ke mini bootcamp murid-murid yang ada di sini 5W plus 1H. Kayaknya kalian kok ikut WBA bosen banget ya ngedenger itu. Ya, tapi ya mau gimana lagi ya, itu yang paling penting 5W plus 1H itu. Apa sih tadi? Di mana, siapa, kenapa, bagaimana, kapan, nah yang kayak gitu-gitu, oke? Tuh kan yang pernah ikut mini bootcamp kayaknya udah pernah ini juga tuh 5W plus 1H kayaknya udah tahu banget itu. Jadi ya itu salah satu salah satu ya kuncinya. Tapi untuk yang lebih dalamnya lagi ada di Full Course White Brush Academy. Oke. Oke, sip. Oke. Udah jam 9 juga. Ya, nanti ya ini terima kasih ya udah pada datang semuanya, banyak banget ya yang datang. Keren juga. Thank you guys untuk malam ini ya. Kalau misalkan kalian mau ikut Full Course White Brush Academy ya, mau mempelajari fundamental lebih dalam, bisa masuk ke link yang ada di sini. Cuman untuk mau daftar, gue saranin nanti tunggu di 17 Agustus nanti karena ada promo ya untuk diskon kelasnya lagi, khusus untuk bulan Agustus aja, oke? Untuk yang early bird udah full, jadi mohon maaf ya buat yang udah daftar. Tapi ya itu tadi ada diskon lagi. Mohon feedbacknya juga di sini, oke? Yang Melissa udah kasih. Dan ya, thank you guys untuk ini linknya udah di repost ulang di sini ya untuk batch 4 nanti di November. So ya, thank you guys buat join. Makasih banyak. Terima kasih malam ini, semoga ngebantu ya materinya. Thank you, selamat istirahat, selamat weekend. Bye bye.